Halo guys, Assalamualaikum. Kalian pernah gak sih di lingkungan sosial, organisasi, ataupun di kelas kalian gak bisa ngungkapin apa yang kalian rasain? Entah karena kalian malu, atau karena lingkungan yang gak memberi ruang buat kalian untuk ngungkapin apa yang kalian rasain. Nah, di video ini kita akan membahas apa yang sedang kalian alami dan apa yang harus kalian lakukan saat kalian ada di dalam kondisi tersebut. Disimak sampai habis ya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa kalian berada di situasi tersebut. Tapi percaya deh, bukan cuma kalian aja yang pernah ada di posisi itu. Beberapa orang yang pernah ada dalam situasi tersebut adalah orang-orang yang gak sadar bahwa dirinya itu membangun tembok diri dan membatasi dirinya dengan lingkungannya. Sampai mereka pun heran kenapa orang lain sering salah paham terhadap diri mereka. Hal ini bisa terjadi karena mereka kurang memahami diri sendiri, tidak terbuka, dan tidak menerapkan self-disclosure. Nah, jadi bagaimana sih menerapkan self-disclosure? Sebelum kita menerapkan self-disclosure, kita harus tahu dulu nih, self-disclosure itu apa. Nah, self-disclosure atau pengungkapan diri merupakan sebuah proses menyikapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Pengungkapan diri merupakan suatu usaha untuk membiarkan keautentikan memasuki hubungan sosial kita, dan hal ini berkaitan dengan kesehatan mental dan pengembangan konsep diri. Salah satu model inovatif untuk memahami tingkat-tingkat kesadaran dan pengungkapan diri dalam komunikasi adalah jendela Johari atau Johari Window. Johari berasal dari nama depan dua orang psikolog yang menggambarkan konsep ini, konsep Lutz dan Harry Ingham. Model ini menawarkan suatu cara melihat kesaling bergantungan hubungan interpersonal dengan hubungan antarpersonal. Model ini menggambarkan seseorang ke dalam bentuk suatu jendela yang mempunyai 4 kaca. Dalam hal penyikapan diri ini, hal yang paling mendasar adalah kepercayaan. Biasanya, seseorang akan mulai terbuka pada orang yang sudah lama dikenalnya. Selain itu, menyangkut kepercayaan, beberapa ahli psikologi menyimpulkan bahwa perasaan percaya terhadap orang lain yang mendasar pada seseorang ditentukan oleh pengalaman selama tahun pertama hidupnya. Bila seseorang telah menyingkapkan sesuatu tentang dirinya pada orang lain, ia cenderung memunculkan tingkat keterbukaan belasan pada orang yang kedua. Dampak positif yang terjadi ketika kalian menerapkan konsep self-disclosure pada diri kalian adalah: pertama, kalian dapat meningkatkan komunikasi yang bersifat terbuka kepada orang lain. Kedua, kalian dapat meningkatkan pengetahuan dengan membuka diri kepada orang lain. Maka dengan begitu, kalian dapat meningkatkan pengetahuan kalian tentang diri kalian dan juga orang lain. Begitupun sebaliknya. Ketiga, dapat mengkonfirmasikan konsep diri dalam artian kita bisa memberitahukan konsep diri pribadi dan juga konsep diri orang lain. Keempat, menghindari sikap defensif karena dengan membuka diri, maka kita dapat mengkonfirmasikan konsep diri kita sendiri. Kelima, dapat lebih cermat dalam mempersepsikan orang lain. Persepsi yaitu mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita membuka diri, kita akan lebih berhati-hati dalam mempersepsikan orang lain. Karena meningkatkan rasa percaya diri dengan membuka diri merupakan salah satu bentuk konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif timbul karena adanya rasa percaya diri atau percaya pada kemampuan diri sendiri. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tidak akan menghindari situasi komunikasi dan juga tidak akan takut akan berkomunikasi. Ketujuh, meningkatkan atraksi interpersonal. Ini merupakan merujuk pada ketertarikan kita kepada seseorang akan meningkatkan kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Lalu ada yang kedelapan, yaitu menciptakan rasa percaya kepada orang lain. Dengan saling membuka diri dapat menciptakan rasa percaya kita kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang menunjukkan bahwa mereka cukup menyukai dan mempercayai kita untuk berbagi informasi pribadinya, maka kita juga akan mulai untuk menyukai dan mempercayai mereka. Lalu ada yang terakhir nih, yang ke-9, yaitu membentuk norma interaksi, yaitu sikap membuka diri kepada orang lain tentunya disesuaikan dengan tingkatan atau derajat kedekatan yang dimiliki dengan orang tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai self-disclosure.
Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya apa yang bakal terjadi kalau kalian gagal dalam menerapkan konsep self-disclosure pada diri kalian? Gagal mengungkapkan diri dapat mengakibatkan hilangnya hubungan dengan orang lain, perlambatan pertumbuhan pribadi, pemborosan waktu energi, dan hilangnya rasa identitas diri. Nah, buat kalian yang mengalami hal tadi, jangan sampai kalian kehilangan identitas diri kalian ya. Sekarang biar gak gagal lagi, kita bakal kasih tipsnya nih, gimana caranya untuk meningkatkan self-disclosure. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk lebih mengenal diri sendiri, seperti mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, belajar skill baru, amati bidang yang kamu sukai dan tidak kamu sukai, bersikap jujur pada diri sendiri, tentukan visi dan misi hidup, mendengarkan suara hati, kenali batasan emosimu, membaca buku-buku inspiratif. Juga kalian boleh nih mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi ke psikolog. Yang kedua adalah menjadi orang yang lebih terbuka. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih terbuka pada diri sendiri dan orang lain. Di antaranya berani menyuarakan pendapat, jangan takut mencoba hal yang baru, luangkan waktu untuk bertemu dengan orang lain, bercerita pada seseorang, dan menjadi lebih spontan dalam merespon sesuatu. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Kita sering ngerasa bahwa masalah lebih besar daripada diri kita sendiri, sehingga kita kadang tahu bagaimana cara mengatasinya, tahu apa yang kita mau, tapi kita takut untuk mengungkapkannya. Padahal sejatinya diri kitalah yang lebih besar dari masalah yang ada. Di sisi lain, kita sering insecure, misalnya dalam dunia organisasi. Kita sering takut solusi yang kita berikan tidak sebaik orang lain. Nah, mulai sekarang kurangi tuh insecure-nya. Kadang apa yang kita ragukan hanya ada di dalam kepala kita aja. So, itu mungkin penjelasan dari kami. Buat kalian yang lagi ada di kondisi kesulitan dalam mengungkapkan diri, boleh dong share pengalamannya di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih terjebak di situasi itu, tetap semangat ya. Dan boleh nih dicoba tips-tips dari kami. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.